Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Mutia. Saya mahasiswa semester 3 dari Prodi Tadris Matematika IAIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sekolah SMP, mata pelajaran matematika, kelas 7 semester 1, pertemuan ke-1 dari 7 pertemuan. Nah, alokasi waktu pertemuan ke-1 yaitu 2 jam 40 menit. A. Kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menunjukkan perilaku ingin tahu dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi penyelidikan tentang persamaan dan tidak persamaan linear. Yang kedua, menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ketiga, membuat dan menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang B, indikator pencapaian kompetensi, yaitu siswa mampu yang pertama menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan penyelidikan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ketiga, menyusun bentuk aljabar. 4. Melakukan operasi bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Yang kelima, menentukan nilai variabel dari suatu persamaan linear satu variabel. Yang keenam, membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Yang ketujuh, menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Yang kedelapan, yaitu menentukan nilai variabel dari suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kesembilan, membuat model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kesepuluh, menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. C. Tujuan pembelajaran. Di pertemuan satu ini, kita menunjukkan rasa ingin tahu selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar yang melibatkan peristiwa sehari-hari dan konsep matematika. Selanjutnya, menyusun bentuk aljabar yang melibatkan peristiwa sehari-hari. Yang terakhir, menyusun bentuk aljabar yang melibatkan konsep matematika. D. Materi ajar pertemuan pertama. Materi ajar yang dipelajari siswa selama pertemuan ke-1, pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan RPP ini adalah pengertian aljabar, bentuk, rumus aljabar, dan contoh aljabar. Nah, pengertian aljabar. Apa sih itu aljabar? Nah, di sini aljabar adalah cabang dari matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan menggunakan simbol. Yang kedua, bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan aljabar atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Yang ketiga, rumus persamaan. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga kompleks. Persamaan dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika terhadap suatu masalah. Contoh aljabar, yaitu jumlah kelereng Xeon dan Uni adalah 10 buah. Jika kelereng Uni sebanyak 3 buah, berapa jumlah kelereng Xeon? Nah, diketahui ini, ubah kelereng Uni menjadi variabel Y dan kelereng Xeon menjadi variabel X. Nah, Y sama dengan 3, maka nilai Y adalah 3. Nah, X tambah Y sama dengan 10. Nah, catatan di sini yaitu
X tambah Y sama dengan 10 merupakan persamaan matematika dari jumlah kelereng Seon dan Yuni. Nah, ditanya berapa nilai X? Penyelesaiannya yaitu X ditambah Y sama dengan 10, X sama dengan 10 dikurang Y. Pada dasarnya, untuk memindahkan suatu nilai ke ruas lain, sama artinya dengan menghilangkan nilai tersebut di ruas asal. Berikut penjelasannya untuk kasus di atas. X tambah Y sama dengan 10, X tambah Y kurang Y sama dengan 10 dikurang Y. Maka hasil dari X adalah 10 dikurang Y. Sehingga untuk mempercepat perhitungan, dapat langsung menulis lawan nilai yang dipindahkan. X ditambah Y sama dengan 10, sehingga nilai X sama dengan 10 kurang Y. Diketahui Y sama dengan 3, maka dapat diperoleh X sama dengan 10 dikurang 3. Jadi hasil dari X yang sebenarnya adalah 7. Karena nilai X sama dengan 7, jadi kelereng Seon berjumlah 7 buah. Nah, metode pembelajaran pertemuan ke-1, yaitu pendekatan scientific learning model pembelajaran discovery learning, media, papan tulis, spidol, dan penghapus. F. Kegiatan pembelajaran pertemuan ke-1. Pendahuluan, yang pertama yaitu guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa. 2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa, serta berdoa. 3. Siswa mendengarkan dan menanggapi cerita guru tentang manfaat belajar aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru mengkomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar yang diharapkan akan dicapai siswa. Yang kelima, guru menginformasikan cara belajar yang akan ditempuh atau pengamatan dan demonstrasi disertai tanya jawab, latihan individu, dilanjutkan kelompok, pembahasan latihan secara klasikal, latihan perpasangan, pembahasan secara klasikal, pemajangan hasil latihan selama 15 menit. Inti. Yang pertama, siswa mengamati, mencermati, dan menjawab pertanyaan terkait contoh peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan simbol aljabar. Yang kedua, siswa menganalisis, menalar, mencoba, dan menyimpulkan pengertian aljabar, bentuk, rumus, serta contoh aljabar. Penutup, intinya itu ada 60 menit. Penutup, yaitu pertama, siswa dan guru merangkum isi pembelajaran, yaitu tentang pengertian aljabar, bentuk, rumus, serta contoh aljabar. Yang kedua, siswa melakukan refleksi dengan dipandu oleh guru. Yang ketiga, guru memberi pekerjaan rumah. 4. Guru menginformasikan garis besar isi kegiatan pada pertemuan berikutnya, yaitu mengerjakan kuis tentang mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar dan dilanjutkan belajar melakukan operasi bentuk aljabar selama 5 menit. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan dari RPP kali ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.